itu menarikkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan oleh aku Helsa, aku Elsie, Aku Re. dan aku Dinda. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngobrol apa sih teman-teman? Apalagi kalau bukan tentang perbedaan dari pemerintahan lokal di sebuah negara. Nah, kira-kira negara apa ya? Teman-teman ada clue nggak kira-kira ini kalau kita bahas negara apa? Dari benua mana nih? Nah, dari benua mana ya? Kita ini mau membahas negara dari benua Asia dan sama-sama Asia nih teman-teman ya. Sama-sama Asia, cuman perbedaannya di letaknya aja kan Asia ada Asia Tenggara, ada Asia. Oke, jadi negara yang bakal kita bahas itu dari negara yang bagian Asia sama Asia Tenggara. Itu. Yang Asianya apa ini? Apa ini teman-teman yang Asia? Clue lagi dong Mas. Clue, oke. Tak kasih clue-nya itu negara penghasil minyak terbesar. Wow. Salah satu penghasil minyak di minyak bumi ya. Apa nih? Apa ini kira-kira? Kalau yang satunya itu negara yang sudah dijuluki oleh orang-orang itu negara maju di bagian Asia. Jadi apalagi kalau bukan Arab Saudi dan Singapura. Arab Saudi dan Singapura. Oke, menarik nih. Kita bakal bahas antara negara yang sama-sama di Asia, tapi bedanya ini di Asia Tenggara sama di Timur Tengah. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya pasti beda dong ya kedua negara ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak diskusinya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, menurut kalian kira-kira apa sih yang terlintas di kepala kalian sekilas tentang pemerintahan antara kedua negara ini, antara Singapura dan Arab Saudi? Mulai dari Mas Elsa dulu boleh? Oke, dari aku dulu nih Pak. Mungkin aku mau ngebahas ininya ya Pak. Arab Saudi. Jadi dulu tuh sebelum sebenarnya kan aku pernah ngobrol juga nih sama Mbak Isi. Kalau menurut Mbak Isi itu apa yang pernah kamu Mbak kalau Arab Saudi itu? Kalau menurut aku kemarin Arab itu dia kan sangat berorientasi pada raja ya. Jadi kayak semua peraturan keputusan itu dari raja gitu. Oke, jadi nah ini sempat aku bahas juga dulu sama Mbak Esi. Kalau Arab Saudi ini kan memang sistem pemerintahnya begitu ya Mbak. Dia kan terus sama raja. Dan ini aku juga habis menelisik juga dengan model sistem yang pemerintahannya dipimpin oleh raja kita di sini kan dia terfokus kan itu bikin efek bahasanya pemerintahnya jadi anti kritik. Ya sebenarnya nggak anti kritik aja, ada banyak hal-hal lainnya juga. Cuman ada beberapa aspek yang aku lihat itu jadi bisa lebih anti kritik gitu pemerintahannya. Mungkin efek dari itu kan ya Mas, kayak kan semuanya ada di raja, semua keputusan ada di raja. Jadi kayak anti kritiknya itu ya mungkin dari raja itu merasa kayak ini negara gue nih gitu. Ini punya Tuhan. Oke, kalau gimana Pak dari Singapuranya? Di Singapura. Oke, kalau menurut aku nih ya, Singapura ini seperti yang kita lihat saat ini, Singapura ini terlihat sangat-sangat maju daripada negara-negara Asia Tenggara yang lainnya kan. Mungkin karena sistem pemerintahan di negara tersebut itu kayak semuanya tertata tersebut dengan baik, benar. Mungkin juga ada tambahan dari aku sendiri, dari negara Singapura ini juga mereka maju banget, negara yang maju, dan mereka itu sistem pemerintahannya sudah terstruktur dan terkelola dengan baik, sehingga dalam pengelolaan sistem pemerintahannya itu juga sangat rapi juga ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang sistem pemerintahan nih, kita kira-kira apa sih bentuk dari pemerintahan yang dari kedua negara ini, dari Singapura maupun Arab Saudi? Oke, mungkin ke bentuk negara ya. Bentuk negara antara keduanya, Singapura dan Arab itu beda. Jadi kalau misalkan Singapura, dia itu bentuk negaranya republik parlementer. Maksudnya apa? Jadi di negara ini kepala negaranya itu dipimpin oleh presiden, tapi kepala pemerintahannya dia itu perdana menteri. Jadinya kayak semua yang berurusan dengan parlementer itu tanggung jawabnya perdana menteri. Tapi kalau presidennya dia tuh kayak cuman untuk
simbol dari negara tersebut aja gitu. Dia cuma punya wewenang konstitusional, sedangkan ya kalau perdana menteri tadi parlementer. Oh gitu. Jadi mungkin di Singapura ini lebih ke kayak presidennya tuh cuma buat oh ini presiden, tapi sebenarnya yang kerja itu di siapa tadi? Perdana menterinya. Gitu. Jadi sistem pemerintahannya yang ngatur juga si perdana menteri. Iya, perdana menterinya. Bukan presiden seperti teman-teman. Kalau di sebagian negara republik itu kan kalau presiden dan presiden. Contohnya kan Indonesia kan presiden kemudian menggunakan haknya untuk memilih menteri kan. Jadi sehingga akhirnya tugas-tugas itu terbagi rata. Karena kalau yang di Singapura ini emang perdana menterinya aja, mungkin yang akhirnya bagi tugas. Enak banget ya jadi presiden di sana ya. Kayak apa ya? Jatuhnya kayak Cuma jadi simbolis Nah. aja ya. Mas Elsa mau lihat wah, mencalonkan? mungkin ada bayangan yang jadi. Kalau Oke, Arab Saudi, Arab Saudi gimana nih? Arab Saudi? Oke. Kalau Arab Saudi, nah kalau Singapura tadi kan dia ada presiden sebagai kepala negara, terus ada perdana menteri sebagai Kepala pemerintah. Iya, kepala pemerintahan. Nah kalau Arab dia itu raja, ada raja aja, tapi dia udah include sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan. Jadi kayak yang udah kita bahas sebelumnya ya Mas Elsa. iya, benar banget. Nah, raja ini benar-benar semua keputusan itu diambil oleh raja, termasuk keputusan politik utama itu juga ada di tangan raja. Gitu. Oh, berarti semua sistem pemerintahan baik itu pelayanan publik, pengurusan administrasi langsung ke raja nih Mbak Aziz. Lebih ke ini ya Mbak Dinda, kayak apa ya, pemerintahnya yang ngatur rajanya langsung. Oh berarti pantesan kayak ada pertemuan antar negara itu Arab Saudi ini langsung yang datang itu langsung rajanya langsung gitu, sedangkan yang lainnya itu yang datang itu perdana menteri, presiden gitu. Sama kayak apa namanya negara-negara lain yang punya kepala negara apa bukan kayak Singapura ya, dia kan ada menterinya. Nah, Arab ini kayak negara-negara yang emang langsung kepala negaranya yang datang gitu, rajanya itu yang datang gitu. Karena ya dia kepala negara juga kepala pemerintahan yang mengatur semuanya. Nah, kalau semisal nih Mbak Aziz, rajanya berhalangan hadir untuk di pertemuan-pertemuan negara gitu, gimana? Kalau itu mungkin bisa kita bisa lihat yang kasus kemarin kan sempat ya Raja Salman itu sakit terus diwakilin sama anaknya. Nah, karena Arab ini memang bentuknya kan kerajaan absolut ya, dia monarki. Jadinya ya yang memegang pemerintahan itu ya keturunan kerajaan aja gitu. Berarti cuma bisa dari keluarga raja gitu. Benar banget. Beda sama negara yang bisa pemilihan umum gitu, di Arab nggak ada. Oke, jadi Arab tuh gitu teman-teman. Kalau kita misalnya bahas pemilihan ini dengan Arab yang sistem pemerintahan itu monarki itu apakah sama ya kalau kita bahas sama politik dinasti gitu? Waduh. Itu kan ada kemiripan nih kayak anaknya itu apa kira-kira menjadi sama ini? Aduh, kalau di Arab kan langsung emang bentuknya monarki ya Mas, beda sama politik dinasti. Oh, Jadi beda ya guys ya. Beda, teman-teman. Jadi gitu bukan. Jadi di Arab ini emang dari sejarahnya dulu kan, ingat dari histori-histori yang nenek moyangnya mbah gitu kalau kata orang Jawa misalnya itu kan emang dari awal pakai sistemnya kerajaan. Jadi sampai bentuk negaranya juga kerajaan. sampai sekarang pun setelah raja yang sekarang mungkin bakal wafat digantiin sama pangerannya. Ketika pangerannya jadi raja, kemudian berkeluarga punya anak, garis keturunannya itu lagi gitu. Beda kalau Semua dari keturunannya. beda kalau politik dinasti kan yang secara sengaja direkayasa. Jadi berbeda tuh. Beda banget. Nah setelah kita ngomongin tentang bentuk negaranya nih, kira-kira gimana sih kayak sistem pemerintahan lokalnya yang di Singapura maupun di Arab Saudi? Kalau misalkan menurut saya yang di negara Singapura ini sistem pemerintahannya Singapura ini langsung terpusat di pemerintahan pusatnya langsung, jadi tidak terbagi oleh pemerintah daerahnya seperti Indonesia kan dibagi-bagi pemerintah daerahnya lah. Kalau yang di Singapura ini langsung terpusat oleh pemerintah pusatnya langsung. Itu
itu juga mungkin ada kaitannya ya Mbak sama mungkin dari bentuk negaranya juga, karena kan Singapura kecil loh. Jadi kan nggak kayak negara lain yang mungkin luas, kemudian daerah yang iya, terpencil yang terpencil atau juga negara yang punya pulau-pulau kecil-kecil ya, samanya kayak Indonesia kan negara kepulauan. Jadi Singapura ini enggak gitu, karena emang dia punya wilayah yang Satu. enggak seberapa besar dan satu gitu, akhirnya pemerintah setempat lebih memilih untuk pemerintah secara sentralisasi, jadi enggak yang dipecah-pecah gitu. Terus berhubung karena apa kecil itu tadi ya negaranya, mungkin sentralisasi itu emang bagus ya, soalnya kan popularitas penduduknya juga kecil gitu, jadi satu komando satu arahan, jadi kayak gampang gitu ngaturnya. Ya benar juga Mbak Esi. Dan analisis dari kebijakan pemerintahnya Singapura sendiri itu juga terfokus pada perencanaan kota teman-teman, dan jadi sistem perencanaan kotanya di Singapura itu sudah sangat tertata rapi dan infrastrukturnya juga sudah sangat maju begitu teman-teman. Oh ya, kalau nggak salah Singapura itu emang jadi pelopor smart city. Nah, jadi smart city itu asalnya emang dari Singapura gitu. Kayak gimana sih negara sekecil itu, tapi kayak bisa menata negaranya dengan baik, kayak kecil tapi kelihatannya jadi luas. Wah, gimana? Keren banget berarti ya. Keren. Dan upaya pemerintah Singapura itu patut diacungi 4 jempol ya, sama jempol kaki. Kalau kita semua deh. Begitu teman-teman. Tapi emang dari gini ya, ibaratnya model pemerintah itu nggak bisa ditentuin dari kalau negara itu lebih bagus pakai sentralisasi, lebih bagus pakai desentralisasi yang dipecah. Jadi kita lihat dulu kondisinya gimana. di daerahnya gitu. Ya. Jadi nggak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ya. Soalnya kan tiap negara itu udah geografisnya beda, Budaya beda. dan semuanya beda pasti tiap negara. Kan ada juga nih orang yang kalau punya nggak boleh kalau jadi satu nanti kekuasaannya Jadi sendiri, terpusat. ya nggak boleh. Tapi kita lihat dulu kondisinya. Jadi kalau misalnya ada satu wilayah yang memang sekiranya cocok buat dipimpin terpusat aja satu orang biar nggak kita. Buktinya Singapura jadi negara yang maju. Maju ya intinya. Nah kalau dari Arab Saudi ini gimana ya teman-teman? Kan dari sistem pemerintahnya sendiri itu kan langsung terpusat oleh raja dan tidak dibantu oleh orang lain ataupun perdana menteri seperti negara yang lainnya, dan Arab Saudi ini langsung diturun tangankan oleh, kalau misal rajanya tidak bisa, langsung diturun tangankan oleh anaknya sendiri atau keturunannya, keluarga yang lainnya. Mungkin karena dia apa namanya sistemnya absolut, kayaknya masih ada ya kayak gubernur gitu masih ada, cuman yang mempengaruhi keputusan-keputusan mereka itu ya tetap dari pusat Saja. tetap dari raja. Tetap dari keluarga kerajaan itu tadi ya Pak. Soalnya kan emang sejarahnya kan mereka negara Arab ini kan pakai sistem monarki, jadi ya apa-apa kalau orang bilang itu manut pusat, nah itu. Ini baru manut pusat. Manut pusat asli yang benar Nah, asli. manut lebih pusat. pusatnya lagi, nah pemerintahan lokal Arab Saudi ini masih kental banget sama agama Islamnya. Jadi kayak apa ya? Setiap keputusan kebijakan itu sangat dipengaruhi oleh norma agama. Berpedoman sama Al-Quran dan hadis Mbak Esi. Ya wajar juga jadi soalnya kan menurut sejarah-sejarah agama Islam kan Arab Saudi ini dia Tempat masih ada kelahiran. iya. Jadi berusaha untuk menjaga daerahnya itu agar tetap sesuai dengan sejarah-sejarahnya. Benar. Ngomong-ngomong tentang norma agama nih, kira-kira Saudi Arabia ini kan termasuk negara yang sangat Islam ya tentunya. Gimana sih sistem pendidikan yang ada di Arab Saudi ini? Apakah pembelajarannya itu selalu berdasarkan agama atau mungkin ada unsur-unsur teknologinya atau gimana? Kalau yang dari saya baca-baca ya, di Arab ini masih benar-benar kental banget tradisional dengan keislamannya gitu. Dan apa ya, mereka belum udah sampai rencana modernisasi, cuman masih menggunakan sampai saat ini masih menggunakan kurikulum tradisional gitu. Menarik ya kalau misalkan pendidikan yang di Saudi Arabia ini terfokus pada agama seperti yang Mbak Esi bilang tadi, dan mungkin ada beberapa beasiswa yang
peruntukan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk mahasiswa internasional seperti luar negeri atau itu bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan di Saudi Arabia tersebut. Kalau menurut Mbak Dinda, gimana sih sistem pendidikan yang ada di Singapura? Oke, menurut saya mungkin ya pendidikan di Singapura ini karena negaranya maju, jadi para siswanya atau sumber daya manusianya ini kayak diberikan pendidikan yang berfokus pada pengembangan teknologi dan sains. Berarti emang dari pemerintahnya itu udah ngefasilitasi gitu ya? Ya, untuk mendukung kemajuan negaranya itu sendiri. Dan aku baru dapat dengar-dengar ya teman-teman berita kalau misalkan Singapura ini memberikan beasiswa kepada warga negaranya yang berusia 40 tahun lebih untuk melanjutkan pendidikan di bidang sains dan teknologi agar mereka itu supaya tidak ketinggalan teknologi, supaya nggak gaptek gitu guys. Oh berarti emang negara ini benar-benar Mewajibkan, modernisasi ya? mengedepankan pendidikan juga ya. Jadi ya kayaknya emang ya enak ya tinggal di Singapura ya. Kayak orang yang udah berumur bisa masih mendapatkan pendidikan yang layak. 40 itu udah kayak apa ya? Di sini mah udah kayak tinggal nikmatin hidup aja gitu kan. Tapi di Singapura masih difasilitasi Masih buat bisa sekolah. nyari pendidikan yang bagus yang Yang lebih. lebih tinggi lagi. Memang ini kalau kita bahas tentang pemerintahan lokal yang ya, pendidikan juga termasuk pemerintahan lokal kan. Dua negara ini sama-sama bagus ya. Iya, Bahwa sama-sama. di bagian Singapura yang masih beasiswa, kemudian di bagian Arab yang masih menggunakan Sistem Sistem pendidikan yang tradisional. tradisional. Tapi sebetulnya tradisional ini bukan dalam arti kuno ya. Artinya masih kental agamanya. Iya. Masih di depan kan. Mengingat Arab kan juga Islam banget gitu ya. Jadi pendidikan kan nggak hanya tentang kayak sains, tapi kan juga pendidikan moral itu juga perlu. Benar, pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter. Cuma kalau kita punya pola pikir yang luas tinggi, tapi kalau kita nggak punya moral yang Orangnya jelek, akhlaknya jelek, wah udah. nah yang terpenting itu attitude. Nah, benar. Lanjut. Ngomong-ngomong tentang beasiswa nih, kira-kira dananya dari mana sih? Dan ekonomi antara kedua negara ini seperti apa? Antara Singapura dan Arab Saudi. Benar tuh Pak. Kalau misalnya kita bahas tentang beasiswa atau pendanaan tadi kan butuh uang kan. Pasti butuh dana yang ya pastinya nggak kecil. Namanya beasiswa kan sampai Butuh dana yang besar. ya dari misalnya dan selesai atau mungkin dalam kategori apa. Benar banget nih kita mau beralih ke sistem ekonominya. Gimana pemerintahan lokal itu bisa berpengaruh dalam sistem ekonominya sehingga dapat ngasih impact yang apa? Oke, untuk mungkin dari sistem ekonomi Singapura terlebih dahulu ya. Singapura ini kan negara besar, negara yang mengedepankan teknologi dan sains. Dan oleh karena itu kegiatan ekonomi di Singapura ini ternyata berfokus pada Mungkin ini ya Pak, kayak Ya. Singapura itu setahu saya fokusnya itu sama ini bidang ekonomi kayak apa ya Pak itu bidang industri benar banget industri perdagangan gitu. ya. Dan Singapura ini ternyata fokus industrinya itu ke industri manufaktur seperti kayak industri elektronik, kayak bahan kimia dan medis tentunya. Oh iya benar banget tuh Nah. benar. Ini ada lagi Pak. Singapura ini kan juga terkenal dengan perawatan medis atau kelengkapan medis yang melebihi dari negara-negara Asia yang Mungkin standarnya itu ya. standarnya Mungkin yang lebih standar medis. Standarnya jadi bahasanya itu Singapura punya standar yang baik, yang paling bagus. Bukan yang paling bagus, cuman di antara beberapa negara itu dia unggul gitu. Makanya kan dulu kita sering dengar kan kalau misalnya ada siapa yang sakit, oh pindah kata dokter yang di negara itu dirujuk ke rumah sakit Singapura aja. Karena memang pengaruh juga dari sistem perekonomian yang bagus itu juga menumbuhkan aspek-aspek lain gitu kan. Dimana salah satu aspeknya itu kan ada di bagian kesehatan. Mungkin itu juga ya yang jadi alasan banyak orang ini
langsung memilih Singapura untuk menjadi pusat medis kesehatan. Maksudnya langsung jadi Iya, langsung menjadi utama berobat. Karena selain negaranya itu di bidang ekonomi kan mereka mengandalkan kesehatan tadi kan buat sebagai sumber pemasukan. Selain itu juga mereka emang menerapkan teknologi yang benar-benar bagus. Bahasanya kan kita kan hidup di zaman modern nih. Selalu kan teknologi itu berkembang semakin menjadi lebih baik. Kalau di bagian kesehatan di rumah sakit itu fasilitasnya sudah dengan teknologi yang terbaru. Nah, memang kesehatan yang nentuin kan Tuhan. Tapi kalau kita ngupayain kan bahasanya selalu ada jalan. Tapi kalau emang sih kalau dilihat dari pembahasan kita sebelumnya yang mana dari pendidikan aja udah mengedepankan teknologi banget. Benar. Dari sektor lain itu Singapura juga udah mumpuni banget, terutama di kesehatan tadi. Mungkin kalau dari kesehatan yang di Singapura ini kan sudah sangat maju. Nah, kira-kira kalau yang di sistem ekonominya Arab Saudi ini gimana ya? Kalau yang dari kita semua tahu nih, Arab ini rajanya apa nih? Raja minyak. minyak. Berarti sumber utama ekonomi Arab ada di minyak. Di sumber daya alamnya gitu. Iya. Kan dulu tuh setahu saya Arab itu bukan negara yang sukses kayak sekarang. Tapi setelah masyarakat setempat itu tahu kalau ada potensi minyak dan itu bisa dijual dengan harga yang lumayan, akhirnya Arab ini menjadikan minyak bumi sebagai sumber penghasilan terbesar, jadi sehingga utama dalam ekonominya. Berarti minyak ini di Arab terus-terusan dipakai gitu ya? Tapi Mbak Esi, karena minyak ini kan juga sumber daya yang tidak bisa diperbarui, Iya, saatnya bisa. akan bisa habis. Nah, pemerintah Arab ini ternyata sudah merencanakan sebuah program yaitu diversifikasi yang dimana perekonomian Arab ini akan beralih ke non migas, nah, sektor lain seperti non migas seperti itu. Benar banget Mbak Ida. Aku setuju ya. Kenapa Arab itu harus benar-benar nyari jalan lain lah, jalan alternatif lain, nggak hanya di minyak aja. Karena kan namanya sumber daya alam yang nggak terbarukan itu pasti Akan habis. nggak bisa diperbarui. Makanya aku juga dengar Mbak ini kalau Arab itu udah mulai menggeser fokusnya nggak ke minyak aja nih. Ya, benar. Aku sempat diskusi nih sama temen dekat kan. Dia tuh pernah bilang kalau Arab itu sekarang nggak hanya di minyak aja, udah mulai masuk ke industri olahraga. Kayak ini kan teman-teman udah pada tahu nih kalau si itu apa namanya goatnya dari Juventus atau dari mana itu si Ronaldo itu kan sempat pindah ke Liga Arab. Tapi juga ada pengaruh dari pemerintah Arab yang ingin menggeser fokusnya nggak hanya ke minyak, jadi ke industri olahraga juga. Terus juga dan kata temanku yang akhirnya aku isi juga nih, ada salah satu apa ya, kayak organisasi itu namanya FIA, itu aku lupa singkatannya. FIA itu organisasi apa, cuman mereka tuh bergerak di bidang olahraga dan ketuanya itu kebetulan orang Arab. Dengan Arab yang mulai fokus ke mulai merambah ke hal lain, tentunya kayak sektor olahraga, karena ini juga bisa jadi pemasukan. Bisanya kan bisa bertambah melalui sektor pariwisata. Kaitannya kayak tim-tim lain nih datang tadi di Arab, kemudian mereka pasti nginep di Arab ya, di hotel-hotel Arab, karena akhirnya menggerakkan sektor wisata. Pasti bakal jalan-jalan juga. Nah, pasti bakal jalan-jalan juga. Jadi nggak hanya pemasukannya itu dari minyak. Dan sekarang juga Arab sedang membangun sektor pariwisata juga kan Mbak Esi? Iya benar-benar. Selain Arab Saudi nih ya, tapi seluruh negara-negara Arab lain itu emang pada mulai gerak di bidang olahraga, kayak misalkan Qatar kemarin kan jadi tuan rumah Piala Dunia, terus juga apa namanya kayak Bahrain juga banyak yang bergerak di bidang olahraga gitu. Emang waktunya buat pindah sih, soalnya kan kalau minyak terus-terusan dikuras pasti bakal habis. Ya, benar banget. Ini cuman Pak, kalau bahas Bahrain Pak ada resolusinya dikit ya. Aduh, lain kali aja deh. Oke. Jadi gitu teman-teman, perbandingan antara ekonomi Arab dan Singapura di mana Arab ini memang awalnya kan terfokus di Mengandalkan. mengandalkan minyak bumi jadi pemasok utama. Cuma sekarang
mulai Bergeser. bergeser ke banyak aspek lain agar suatu saat kan farmingnya ini cepat bisa Iya. habis. Dan itu merupakan bentuk apa ya, penanggulangan pemerintah Arab yang lumayan bagus sih. Jadi biar nggak berpatok di minyak, terus kalau seumpama beneran habis nih, Wah, bakal kebingungan ya, Arab ini. kewalahan sih di Arab. Dan juga kalau dari Singapura ini kita juga harus salut ini, kita patut diacungi jempol. Di mana Singapura ini kan negara yang kecil. Kalau kita bahas sektor sumber daya alamnya kan juga sedikit. Hutan aja kayaknya ada hutan kayak di Singapura ya. Kayaknya udah jadi kota yang benar-benar modern deh. Cuman pemerintah setempat itu selalu aja ada cara gimana buat ngembangin daerah yang nggak punya apa-apa dari sektor sumber daya alam juga kurang, dari hal-hal lain juga kurang. Mereka cuma punya sumber daya manusia yang bisa diandalkan, dan akhirnya ini juga ada kaitannya dengan pendidikan ya teman-teman. Kita juga udah menjelaskan kalau memang di Singapura itu pemerintahnya sangat mengedepankan pendidikan. Bagusnya itu, bagusnya mereka kayak memperbaiki dan mengupgrade terus kualitas sumber daya manusianya. Dengan pendidikan yang baik, maka masa depan masyarakat juga bisa terdongkrak gitu kalau orangnya pinter-pinter. Rasanya kan organisasi kalau punya anggota yang berkualitas pasti juga bisa bisa maju. Benar banget. Ini nggak ada capeknya nih bahas Singapura sampai udah keliru-keliru. Emang udah top deh. Menarik juga ya antara sistem ekonominya Arab Saudi dan Singapura, dan saya jujur juga baru tahu kalau misalkan perekonomian yang ada di Saudi Arabia ini juga nggak hanya berfokus sama minyak dan gas saja ya, dan tapi juga berfokus sama olahraga dan lain sebagainya. Dan ternyata di Singapura ini perekonomiannya juga membaik, padahal dari popularitasnya itu juga terbatas gitu guys. Jadi bisa dibilang mungkin Singapura ini sangat-sangat sudah tertata dan terstruktur dengan baik ya. Mungkin Indonesia bisa meniru sistem pemerintahannya Singapura. Mengenai sistem ekonominya nih, kira-kira kan pasti ada kaitannya tentang pelayanan publik. Kira-kira gimana sih pelayanan publiknya di Singapura dan Arab Saudi? Pasti kan kalau misalkan di negara maju nih, pasti pelayanan publiknya teratasi dan terstruktur dengan baik. Mungkin kita bisa mengulik lebih dalam lagi tentang pelayanan publik yang seperti apa yang sudah diterapkan oleh kedua negara tersebut. Pelayanan publik di Singapura ini ternyata sudah mulai modern ya, sudah beralih ke digitalisasi, di mana semua informasi-informasi mengenai kenegaraan ataupun pelayanan yang diberikan itu sudah terintegritas dalam sebuah platform yang bisa diakses kapan saja. Dan itu ternyata platformnya itu sudah tervalidasi, terakreditasi, kredibel, terus akuntabilitasnya juga terpercaya, transparansinya juga diutamakan guys sama pemerintah Singapura itu guys. Dan itu tentunya juga bisa diakses semua warga negaranya ya, Mbak? Ya tentunya dong. Berarti itu bukan cuman kayak apa ya, sebagai cuman ada aplikasi nih ya udah, tapi pelayanannya tetap ke belakang nggak gitu ya. Enggak. Dan Singapura juga menyediakan platform untuk pengaduan. Seperti kayak misal masyarakatnya kayak merasa kurang puas nih dengan infrastruktur yang ada di negara Singapura. Nah, masyarakatnya ini bisa mengajukan pengaduan secara online juga guys. Dan ternyata pengaduan tersebut nantinya akan dijawab secara langsung oleh pemerintah pusat. Bagus ya, berarti meskipun dilihat dari segala sisi sebenarnya udah pada maju ya negara ini, cuman masih ada kayak mungkin sarana prasarananya ada yang kurang memadai lah, masih bisa buat dikritik itu udah bagus banget, soalnya kan biar bisa mengembangkan lagi gitu loh. Tapi dari sisi teknologinya juga, dari sisi platformnya itu juga sudah bagus ya Mbak Dinda. Dan apalagi Singapura ini sangat-sangat responsif ya terhadap warga negaranya sendiri. Iya. Kebutuhannya akan selalu terbalaskan dan tidak pernah terabaikan ya benar. Berarti emang benar-benar langsung dibalas gitu sama pemerintahnya. Cepat tanggap ya. Tanggap banget. Karena mereka
pemerintahnya gitu sudah terfokus untuk menggunakan teknologi juga kan, jadi ikut mencampur tangan teknologi agar kerja itu bisa diselesaikan secara cepat dan efisien, nggak harus yang secara manual kan. Kalau manual kan memang menguras waktu banget ya, Aksinya kan kadang bisa hilang ya ya kalau data bisa rusak atau gimana. Kalau pakai kita manfaatkan teknologi kan udah agak terjamin lah kayak gitu, udah mempercepat kerja juga, jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Dan juga guys, ternyata dalam pembuatan keputusan dalam suatu negara itu ternyata Singapura mengikut campurkan masyarakatnya loh. Bagus banget berarti. Jadi Masyarakat benar-benar ini ya Mbak, ya, transparan. transparan. Masyarakat juga disediain platform kayak pengaduan tadi itu. Masyarakat juga bisa memberikan masukan terhadap polisi apa saja yang perlu diperbaiki atau masukan-masukan sebelum polisi itu terbuat itu gimana. Masyarakat itu diberikan kebebasan untuk ikut mencampuri pembuatan polisi itu tadi. berarti selain kayak Mbak Bila bilang infrastruktur kayak gitu kan di semua negara ada walaupun cuma syarat ya kan ya. Nah tapi ini termasuk kebijakan itu udah keren banget Ini keren banget, bagus banget. Jadi pemerintahnya tetap ingat dengan rakyat, Ya, masyarakat juga yang karena sebenarnya yang penting kan suara rakyat. Iya benar, dan warga negaranya juga dibebaskan untuk berpendapat. kok jadi makin di sana. Oke, tapi memang benar ya teman-teman, kalau misalnya pemerintah itu yang melibatkan rakyat atau masyarakatnya dalam membuat kebijakan apa hal ini, kita sebagai rakyat juga pasti kan merasa percaya. Kita kan kasih kepercayaan. Jadi pasti itu yang dialami oleh masyarakat Singapura gitu ya. Benar-benar dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi rakyat di sana juga merasa aman, percaya. Pokoknya pemerintah di Singapura itu berarti bisa dikatakan udah bagus lah. Ya, berorientasi pada masyarakat. Dari segi pelayanan publik seperti itu ya. Oke, mungkin Mas Elsa ada tambahan untuk ke pelayanan publik di Arab Saudi? Bedanya apa nih sama Singapura? Ya apakah sama atau Ada perbedaan? Kalau di Arab Saudi itu pelayanan publiknya ya pastinya sama ya kan, dari pemerintah pusat itu kan ngasih fasilitas ke rakyat, cuman aku dengar sih susunan birokrasinya itu masih lamban ya di sana, dengan adanya model birokrasi itu sebenarnya kan memudahkan, cuman dengan tahap yang banyak itu bikin lama. Ini tetap aman sih, tetap terstruktur. Itu namanya keputusan kan ada baik ada buruknya juga. Jadi sama-sama baiknya sebenarnya di Singapura sama Arab Saudi itu udah sangat. tapi Gimana nih? tapi kalau pelayanan publik yang di Arab Saudi ini kira-kira masih tradisional seperti yang pendidikan tadi atau gimana? Atau udah maju kayak Iya, Singapura? atau udah memakai platform semua atau gimana? Kalau Arab ini setelah saya sempat melakukan riset ya teman-teman, itu di Arab memang sama dengan Singapura, karena kan juga negara yang punya sumber daya besar tadi ya, sehingga kan dia pasti sumber punya pemasukan yang besar, itu digunakan buat membeli alat teknologi untuk mengurus sistem pemerintahannya gitu. Jadi cuman ini aku sedikit ngenotis dengan model pemerintahan atau bentuk pelayanan yang ini ada pengaruhnya sama pemimpin negaranya sih Mbak, karena model mungkin pemerintahan negaranya itu yang terpusat oleh raja, jadi kan semuanya kan ngikut apa yang kata raja. Nah, dari segi pelayanan publiknya itu orang-orang jadi nggak bisa bebas berpendapat, iya berekspresi. Kayak ada kalanya itu aku sempat baca di internet, kalau ada, saya lupa namanya siapa, pokoknya warga negara Arab itu dia sempat ngeritik pemerintahan melalui aplikasi Twitter atau apa kan sekarang dipanggilnya X. Nah di Twitter itu dia mengkritik pemerintah, terus efek sampingnya itu malah buruk, entah dia yang dihukum atau dapat punishment apa gitu. Jadi menurutku pelayanannya sudah bagus, memfasilitasi dari negara yang ada, cuman dengan adanya model pemerintahan yang monarki lagi, ya kalau tersentralisasi sih mungkin bagus sih Mbak, kayak Singapura kan berpikir berjalan bagus, cuman dari model monarkinya itu kan jadi orang kan yang kan bukan, ya kan aku misalnya aku raja nih,
kamu siapa? Aku yang buat aturan, mungkin gitu ya. Berarti mungkin lebih ke tidak bisa berekspresi atau Ya, tidak lebih. bisa memberikan pendapatnya secara langsung sebagai warga negaranya yang berbeda dengan Singapura. Beda banget ya. Singapura kan bisa ngeritik ya, bisa ngeritik pelayanan publiknya biar jadi lebih baik. Nah ini nggak bisa karena bukan kita yang bukan rakyat maksudnya yang ambil keputusan, pokoknya semua ada di rajanya. Jadi sebenarnya sih bisa dibilang sudah bagus dari Arab Saudi. Cuman dari ya pasti masyarakat ada yang punya isi hati lah. Kalau bisa coba dibikin lebih terbuka lagi, lebih transparan, lebih bebas berpendapat. Mungkin rakyat di Arab tidak bisa hidup dengan apa ya, bisa menaruh rasa kepercayaan ke pemerintah setempat. Gitu ya tentang Arab Saudi dan Singapura. Kemudian ini kita bahas ke poin utamanya nih dari segi pemerataan terkait pemerintah lokal. Itu kan yang mau aku bahas ini mbak-mbak semuanya ini ada dari infrastruktur, kemudian juga ada kesejahteraan rakyat, penerapan kebijakan yang akhirnya berimpaknya pada lapangan pekerjaan. Jadi itu lapangan pekerjaannya ini bisa membuat rakyat sejahtera atau enggak gitu, dengan penerapan kebijakan yang baik itu bisa nerapin dengan kebijakan yang baik itu bisa tercipta struktur pemerintahnya baik atau enggak gitu. Oke, jadi Arab dan Singapura ini negara yang sama-sama maju ya, sama-sama maju, keduanya punya keunggulan masing-masing. Tapi Arab Saudi ini tetap menjadikan sumber daya alamnya itu sebagai patokan kayak Sumber utama gitu. Beda dengan Singapura yang selalu mencari cara lain agar negaranya bisa maju tanpa ada hal lain. tanpa buat ketergantungan. Nah, Selalu berinovasi. perbedaan ini juga bisa dilihat dari entah geografis ya, entah pada zaman dahulu kala itu apa yang bikin Singapura, apa yang bikin Arab Saudi bisa punya minyak yang banyak atau gimana? Mungkin dulu di Arab Saudi banyak dinosaurusnya. Jadi kan ya jadi fosil akhirnya jadi ketika mati jadi minyak. Fokus lagi kita awal ke penerapan kebijakan nih teman-teman. Kalau di Arab itu kebijakannya memang cenderung terpusat kan, jadi pemerintahnya itu punya kontrol yang kuat. Jadi dari segi penerapan kebijakan kita udah bahas juga ada di kita disebut Mespil. Kalau di Arab itu pemerintahnya moneter. Kalau di Singapura kebijakannya itu sangat terencana, efisien. Jadi pemerintah Singapura ini sangat aktif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Kan di Singapura itu banyak sumber-sumber ekonomi kan. Contohnya kayak ini, ketika muncul iPhone baru nih, kan orang-orang sebelum ke beli di negara masing-masing, apalagi Indonesia ya dekat Singapura, pasti itu beli di Singapura dulu. PO dulu kita PO bisa. dulu. Cuman kalau nanti urusan email saya kurang tahu sih. Pokoknya kan paling enggak barangnya ada di Singapura. Gitu jadi. Karena mungkin ini mas ya, saya kasih tanggapan dikit kalau di Singapura kan emang kayak pajak-pajak perusahaan itu dia nggak terlalu membantu gitu loh ke perusahaannya. Jadi mungkin karena itu dia bisa narik banyak investor buat investasi di Singapura. Jadi di sini di negara kita belum ada iPhone, sana udah ada karena itu udah ada. Selain itu SDM-nya kan juga mumpuni. Udah mumpuni dalam baik banget lah. Jadi bisa dikatakan dari penerapan kebijakan setiap negara ini, maksudnya setiap negara ini Singapura dan Arab ya. Singapura dan Arab ini punya caranya masing-masing dan akhirnya sampai sekarang juga bisa terlaksana dengan baik. Cuman kalau misalnya kita compare kayaknya Singapura lebih bagus ya bro. Iya, lebih. Karena dari segi penerapan kebijakan Singapura itu bisa bikin masyarakatnya percaya. Jadi pemerintahan lokalnya itu bisa dianggap berhasil lah, bagus lah dalam menjalankan tugas. Masyarakat juga bisa jadi percaya ke pemerintah, bebas berpendapat, pemerintah ngapain aja itu masyarakat juga bisa tahu. Bisa mendetek atau Banyak mengawasi. Mengawasi, Kalau di Arab ini kan yang mungkin jadi PR kan pemerintah yang terlalu kaku dan dengan penerapan sistem monarki. Dengan sistem monarki tadi bikin masyarakat susah buat berekspresi pendapat. Jadi kesimpulannya tiap-tiap negara pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memberikan
baik dan baik dan salahnya, karena tiap negara akan memiliki keunggulannya masing-masing. Dan Oke, lanjut ya, dari penerapan kebijakan kita masuk ke infrastruktur dengan model pemerintahan lokal yang seperti itu. Arab itu memiliki pembangunan terpusat di kota-kota besar. Jadi kan dari segi semua upaya yang dilakukan pemerintah Arab dengan model kekuasaan yang monarki tadi itu bisa berimpact pada pembangunan terpusat. Mungkin dari segi pemimpin Arabnya kan memang fokusnya di bagian kota-kota tadi kan, mungkin di kota besar dan daerah penghasil minyak. Jadi yang diutama itu kota-kota sama daerah penghasil minyak gitu. Nah, berarti daerah lain nggak gitu dong? Nah, itu yang jadi PR. Jadi di wilayah Arab itu pedesaan itu masih terbatas aksesnya. Jadi yang lebih diutamai di bagian kota sama kota penghasil ya. kota penghasil tadi. Beda dengan Singapura itu yang Merata. sangat merata dari seluruh negara itu udah merata pol, udah merata, dan transportasi publik juga udah ada yang bikin mobilitas masyarakatnya jadi lebih efisien, jalan raya juga terawat, fasilitas umum itu juga udah modern semua. Jadi ya orang-orang atau masyarakat di Singapura itu bisa merasakan infrastruktur yang Memadai. iya, jadi mau hidup di bagian Singapura manapun, dari utara, barat, selatan, nggak perlu khawatir. pemerataannya sudah sangat-sangat Sangat-sangat merata. Itu jadi poin pemerataannya ya Mbak Re. Infrastrukturnya di Singapura itu lebih merata. Mungkin bisa jadi PR buat pemerintah Arab, barangkali ada yang melihat. Oke, jadi dari dua aspek tadi itu juga ada kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Negara Arab itu yang sangat mengandalkan faktor atau ini ya, faktor sumber daya alam di sektor minyak dan gas. Itu menjadi tulang punggung ekonomi. Itu jadi bikin kita gandungan ya teman-teman akhirnya. Ketika Arab itu udah kehabisan minyak, kalau misalnya emang nggak ada jaga-jaga lain itu bakal jadi susah banget. Kelimpungan lah. Arab Iya. ini. Jadi lapangan pekerjaannya tuh kalau di Arab ya mungkin yang paling besar di sektor minyaknya tadi, karena itu kan penghasil penghasil utama buat keuangan. Beda dengan Singapura ini negara itu mengedepankan sistem ekonomi yang berbasis jasa, manufaktur, keuangan. Jadi pemerintahnya itu fokus dengan pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Jadi ini ada kaitannya nih dengan sistem pendidikan tadi, di mana Singapura itu kan mengedepankan masyarakatnya yang berumur belasan tahun ini yang buat ngais pendidikan yang layak, juga buat orang-orang yang berumur tetap bisa ngambil beasiswa. Tapi selain di pendidikan aja, tetap ada pengembangan sumber daya manusia di bagian pekerja. Jadi perusahaan-perusahaan di Singapura itu juga terpimpin sama karyawannya dengan tetap melaksanakan pelatihan, entah pelatihan A, pelatihan B. Jadi karyawan itu punya soft skill yang banyak, nggak cuma di satu skill aja. Itu jadi lapangan pekerjaan ini juga masih bisa dilihat di Singapura lebih unggul, walaupun nyatanya sumber daya alamnya lebih bagus di Arab. Jadi sangat bisa dijadikan tolak ukur ini dari tingkat lapangan pekerjaan oleh pemerintah Arab melihat komunitas Singapura. Berarti setelah dilihat dari semua aspek nih ya, mulai dari penerapan kebijakan, bentuk negaranya, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, ini sangat-sangat memperhatikan kesejahteraannya rakyat bagi kedua negara tersebut ini ya. Berarti sangat-sangat kedua negara ini sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan bagi rakyatnya juga. Benar banget. Jadi impact kesejahteraan rakyatnya itu ya sebenarnya sama-sama sejahtera kan, dengan Singapura yang pinter mengelola sumber daya yang ada, dengan Arab yang di backing minyaknya itu bahasanya. Jadi pemerintah Arab itu juga bisa memberikan kesejahteraan tinggi bagi warga negaranya, terutama buat kelas menengah. Jadi yang kayaknya yang lebih diutamakan itu kelas menengah ke atas deh kalau di Arab itu, karena pemerintahnya itu menyediakan banyak fasilitas, namun masih ada kesenjangan antara warga masyarakat dengan pekerja imigran. Jadi juga sering juga banyak kasus kalau pekerja imigran di Arab itu apa ya, mendapatkan diskriminasi gitu. Jadi Itu ya kalau masih minusnya di situ. iya, karena
mungkin ada sangat banyak juga dengan model pemerintahnya tadi kan. Kalau di Singapura itu tingkat kesejahteraan itu sangat tinggi, di mana pemerintah itu bisa menyediakan layanan kesehatan, terus pendidikannya berkualitas, tunjangan sosial yang merata juga itu kan bikin rakyat juga sejahtera ya. Iya. Biasanya orang yang mungkin ya meskipun negaranya maju kan nggak semua, kan belum tentu semua masyarakatnya tuh kaya semua, berkecukupan semua. Mungkin beberapa ada yang menengah ke bawah. Cuman bagian golongan menengah ke bawah ini tetap bisa merasakan fasilitas dengan baik. Jadi tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Jadi bisa dikatakan rakyat Singapura ini ya sejahtera. Udah kelihatan ya. Mungkin ini ada orang Singapura yang mau mencari channel dulu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulannya ini keduanya sama-sama negara maju. Cuma Singapura akhirnya yang bisa Yang lebih dinilai lebih unggul dari Arab Saudi karena dilihat dari perencanaannya yang matang, dari struktur pemerintahannya yang sudah tersusun rapi. jadi pemerintah Singapura ini berhasil menjadi negara yang baik berkat segala perencanaan yang matang. Jadi hal-hal yang kita bahas tadi itu sudah menunjukkan kalau negara ini sama-sama negara yang baik, yang negara maju juga. Cuman Singapura dengan segala keterbatasannya bisa lebih unggul. Jadi pembenahan pendidikan yang berkelanjutan, pelatihan kerja, selalu berinovasi serta memanfaatkan teknologi itu jadi poin plus dari Australia, dari Singapura. Sebagai bahasa Australia ini gimana? Jadi Arab Saudi itu negara yang sekiranya masih harus berbenah sedikit ya dalam model pemerintahnya agar mereka kan mengikuti sejarah awal kan, di mana sistem monarki itu lebih diutamakan, lebih dipercaya. Namun juga harus tetap berlandaskan dengan integritas, transparansi agar masyarakat itu juga merasakan dampaknya. dampak yang baik. Jadi gitu, pemerintahan lokalnya itu seperti itu. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari kita berempat, kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Aduh, setelah kita berbincang-bincang banyak tentang kedua negara ini tadi, nggak terasa ya, sampai lupa sampai kita lupa menyebutkan nama, NIM dan asal instansi kita. Kalau nama mungkin tadi udah ya teman-teman. Nama udah. Mungkin identitas lain yang kita belum Identitas lain yang spill nih. Ayo penasaran nggak kita dari mana? Kalau dari backgroundnya dari mana nih? Di ruang kampus ya. Jadi kita tuh dari Universitas Negeri Surabaya. Surabaya. Kita kebetulan dari prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. dari kelas 2023. Oke. Mungkin segitu dulu diskusi dari kita. Semoga bisa brainstorming ya buat siapapun yang lihat video ini, dan semoga juga berguna buat kita semua ke depannya. Itu aja dari kami, sekian and